pendidikan anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian dan penanganan yang intensif dari kita semua. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, termasuk orang-orang yang dalam kondisi inklusif atau berkebutuhan khusus. Pembangunan sumber daya manusia Indonesia memiliki hambatan yang sangat mendasar, antara lain sekitar 10% anak usia dini mengalami stunting, memiliki disabilitas fisik dan disabilitas intelektual, dan adanya anak-anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang fisik, mental, motorik, dan sensoris. Upaya penanggulangan masalah tersebut harus dikembangkan dengan menggunakan suatu sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus pada pendidikan anak usia dini inklusif. Pendidikan inklusif mempunyai makna bahwa satuan pendidikan atau lembaga dan masyarakat harus mengakomodasikan semua anak. Sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus tentu perlu adanya usaha yang dilakukan agar sekolah tersebut menjadi sekolah ramah anak bagi anak berkebutuhan khusus. Usaha yang perlu dilakukan tersebut antara lain tersedianya guru pembimbing khusus, kurikulum yang disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus, iklim sekolah yang ramah dan menghargai anak berkebutuhan khusus, dan fasilitas fisik sekolah yang aksesibel. Sebagian anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang dianggap mudah untuk anak yang normal. Misalnya, kesulitan berkomunikasi, gangguan dalam kemampuan motorik atau keterampilan sosial. Namun, sebagaimana anak-anak pada umumnya, anak berkebutuhan khusus juga senang bermain dan dapat memanfaatkan mainan untuk mengembangkan kemampuannya. Anak berkebutuhan khusus sebaiknya memperoleh mainan yang sesuai dengan usia sekaligus aman dan mampu memberi stimulasi perkembangan sosial, mental, fisik, dan emosional. Berikut beberapa hal yang dapat diterapkan saat memilih mainan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menyesuaikan dengan usia. Bayi hingga anak usia 1 tahun disarankan untuk diberi mainan yang membantu bereksplorasi dengan panca indera. Misalnya, mainan yang membuat anak menggigit, meraih, menjatuhkan benda, bisa mengeluarkan suara atau berwarna-warni dan menarik. Selanjutnya yaitu 1-3 tahun. Bisa diberikan permainan yang menstimulus motorik halus, daya pikir, dan memperkuat otot. Misalnya, blok beragam bentuk maupun puzzle sederhana. Setelah anak berusia 3-5 tahun, bisa menambahkan juga jenis permainan yang mengasah imajinasi. Kedua, menyiapkan sesuai kebutuhan. Ada beberapa kondisi anak berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan. Misalnya, anak penyandang Down syndrome yang mengalami gangguan dalam kemampuan motorik halus, sehingga puzzle dapat menjadi tantangan berat bagi mereka. Sedangkan anak penyandang autisme yang mengalami kesulitan fokus membutuhkan mainan yang melibatkan interaksi, seperti memencet tombol untuk mendengar suara atau melihat gerakan tertentu. Mainan dengan gerakan statis teratur seperti roda berputar merupakan salah satu jenis mainan yang menarik bagi anak penyandang autisme. Mainan berukuran besar sangat tepat untuk anak penyandang cerebral palsy karena mereka seringkali mengalami gerakan kejang yang tidak terduga. Maka dari itu berikanlah mainan yang dapat digunakan dalam posisi terbatas, misalnya pada saat posisi duduk. Mainan seharusnya membiarkan anak mengembangkan imajinasi tanpa terlalu banyak fungsi yang membatasi. Hal ini akan menstimulus anak berpikir kreatif dan spontan. Untuk anak berkebutuhan khusus, selain memilih mainan yang sesuai dengan usia, pilihlah juga mainan yang sesuai kondisi anak. Beberapa kondisi anak berkebutuhan khusus yang mengikuti kegiatan pembelajaran di PAUD secara umum adalah seperti autisme, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, Down syndrome, dan cerebral palsy. Permainan untuk anak ADHD. Yang pertama, berenang. Berenang adalah salah satu kegiatan luar yang terbaik untuk anak-anak dengan ADHD. Sebab dengan berenang, anak-anak dengan ADHD akan kehilangan cukup energi sambil meningkatkan fokusnya agar tetap stabil ketika bergerak di dalam air. Kegiatan bersepeda.
Bersepeda telah memberikan hasil yang positif untuk anak-anak dengan ADHD. Beberapa manfaat bersepeda setiap hari adalah: pertama, mengurangi impulsif dan meningkatkan perhatian. Kemudian meningkatkan mood, meningkatkan pemrosesan informasi, dan meningkatkan kinerja kognitif. Yang berikutnya, kegiatan kelas seni dan musik. Kegiatan kelas seni dan musik juga bisa membantu anak mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan membangun kepercayaan diri anak. Permainan untuk anak Down Syndrome, diantaranya yang pertama boneka. Anak-anak penyandang Down Syndrome memiliki kebutuhan akan pelukan dan kehangatan yang relatif lebih tinggi. Itu sebabnya boneka berbentuk lucu yang terbuat dari bahan yang empuk dan lembut amat cocok diadopsi sebagai teman bermain. Selain menyenangkan untuk dipeluk, teman barunya ini juga bisa diajak bermain peran misalnya, pesta minum teh atau main sekolah-sekolahan yang baik untuk mengasah kemampuan berinteraksi anak. Kemudian buku Touch and Feel. Membacakan buku cerita adalah cara yang baik untuk melatih kemampuan berbahasa dan bersosialisasi. Pilih jenis buku cerita Touch and Feel yang memungkinkan anak-anak penyandang Down Syndrome melihat gambar sekaligus merasakan tekstur bahan yang digunakan, misalnya tekstur kulit beruang, pita anak anjing, rerumputan, dan lain sebagainya. Kemudian pasir kinetik. Bermain pasir mampu merangsang imajinasi dan daya kreasi. Bukan hanya mengasah kreativitas, bermain pasir kinetik juga baik untuk melatih kemampuan motorik halus anak-anak penyandang Down Syndrome. Anak-anak penyandang Down Syndrome pada umumnya menyukai aktivitas mendengarkan musik, menyanyi, dan menari. Dengan memberikan mainan berupa alat musik sungguhan seperti drum, angklung, dan tamborin juga bisa sekaligus melatih daya analisis anak-anak penyandang Down Syndrome. Melakukan arahan kepada anak-anak penyandang CV untuk bergerak dengan musik. Misalnya, injak-injak kaki, bertepuk tangan, bernyanyi, dan membiarkan mereka menari. Tidak hanya baik untuk pikiran dan motoriknya saja, tetapi juga untuk menstimulus bicara dan komunikasi. Yang kedua, bermain di sentra bahan alam. Kegiatan bermain di sentra bahan alam adalah kegiatan terbaik untuk anak-anak penyandang CV yang memerlukan keseimbangan gerakan otot dengan banyak melatih motorik kasar dan motorik halus seperti kegiatan melukis, bermain, dan lain-lain. Selanjutnya, permainan untuk anak penyandang autisme. Yang pertama, fidget spinner. Beberapa waktu lalu, fidget spinner sempat naik daun di kalangan anak-anak hingga dewasa. Selidik punya selidik, mainan ini juga bermanfaat loh untuk anak-anak dengan autisme. Fidget spinner bahkan sering digunakan oleh para terapis okupasi karena melibatkan indera cakram taktil dan bola kos. Keduanya bertujuan untuk memberikan anak-anak penyandang autisme ketenangan karena memiliki masalah dengan pemrosesan sensorik. Yang kedua, Lego. Bermain Lego akan mengajarkan anak untuk berkreasi dengan membangun suatu bangunan, bentuk, bahkan kotak. Anak penyandang autisme akan terpancing eksplorasinya dengan menata kota yang ia pikirkan. Menggambar dan mewarnai. Dengan menggambar dan mewarnai, biasanya akan memperbaiki suasana hati. Selain itu, imajinasi dan kreativitas pun terasah. Kita bisa mengajak anak penyandang autisme melakukan kegiatan bermain ini di taman ataupun di tempat terbuka dengan pemandangan alam yang indah. Selanjutnya, kartu bergambar. Karena anak penyandang autisme lebih mudah belajar secara visual, kartu bergambar akan membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, mainan ini juga merangsang daya ingat dan membuat anak mengenal huruf, angka, bagian-bagian tubuh, dan pengetahuan lainnya.